Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama,
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam, dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal, karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lebih lagi bagi Tuhan, katakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mau taat dan setia mengiringmu, mengikutimu Tuhan. Terlepas dari apapun situasi kehidupan kami yang sedang kami alami hari-hari ini. Sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki.
Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia. Mana yang wanita saja katakan? Mari yang pria katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik-baik. Sama-sama katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari datang sembah Tuhan. Kami mau setia mengiringmu, Yesus Tuhan, mengikutimu Tuhan, sampai akhir hidup kami, berjalan di dalam terang firman-Mu, kehendak-Mu, kebenaran-Mu. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Mari jemaat saja. Sampai akhir ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu, Your goodness is running after me. Sampai akhirnya tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi nyatakan, oh telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kau setia. Haleluya. You are faithful till the end. Kau setia dalam hidup kami. Tiada seperti-Mu Yesus. Tiada seperti Kau Tuhan. Kesetiaan-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bintang. Kebesaran-Mu mengatasi bumi. Kami mau setia mengikuti-Mu, melayani-Mu, mengasihi-Mu. Segenap hati kami, segenap jiwa, segenap kekuatan kami, dan akal budi kami Tuhan. Sebab Kau yang setia di dalam hidup kami. Oh Jesus, tiada yang seperti-Mu. Sebab Engkau yang layak terima glory. Sebab Engkau yang layak terima hormat, kuasa, kemuliaan, dan kejayaan sekarang sampai selama-lamanya. We come to worship You. We come to bless Your holy name. 'Cause You are holy, 'cause You are mighty. Shadalabatakaya ralabaralabo.
Kristus Tuhan. Oh, let your glory fall in this place as we worship you, God. Shanayaralabatakayaralabaralabo. Hiyaralabashandayaralayaralabasi, kiriyaralabasi. Hiyaralabatakayaralabashandayaralabo. Sembah Tuhan di tempatnya yang kudus. Mari penuhi tatanya dengan puji-pujian, dengan pengagungan dan hormat. Shanalabatakayaralabaralabo, yaralamasi, kiriyaralabatakayarabasi. Shanayaralabatakayaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Let your name be glorified. Let your name be lifted up in this place. Sing worthy, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Be exalted, come on. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Yes, God, you're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Mari bangkit berdiri, katakan be exalted. Be exalted now in the heavens. Yes, God, you alone deserve our praise. One more time, say, be exalted now in the heavens. You alone, you alone. Worthy, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Sing worthy, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Mari somebody hallelujah. You are worthy. Kau yang layak Tuhan. Selamanya Engkau layak. Koralabasyakaya ralabatakaya ralabaralabasi. Shanalabatakaya ralayaralabo. Be exalted.
bersama para malaikat. Mari puji, mari puji, yeah. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Come on. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Oh, mari puji Yesus, Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha. Sekali lagi, come on, lift it up. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Oh, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. 'Cause you are holy God. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Ini setiap kami para prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa Tuhan. Biar setiap kami terus meninggikan, memuliakan nama Tuhan dan merayakan kebesaran-Mu di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Yesus, mari gereja Tuhan sama-sama katakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Sorangan, haleluya. Pada hari ini ada something special Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama memuji, menyembah Tuhan bersama dengan adik-adik dari God's General Sekolah Minggu di tempat ini. Mari berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Berapa banyak yang percaya hari-hari ini Tuhan memakai generasinya luar biasa. Katakan amin. Katakan shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sudah siap memuji Tuhan? Para adik-adik ini Bapak Ibu Saudara nanti juga akan melayani di Ignite, ibadah keluarga, playground. Dan dari worship leader, singers, pembicara sampai pendoa juga semuanya akan dilayani oleh adik-adik kita dari God's General. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bangkit laskar-laskar Kristus. Tepuk tangan, come on. Hey. Semangat ya. Repeat after me, come on. Are you ready? Come on. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. One more time. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, Tapi saya laskar Kristus.
tapi saya laskar Kristus. tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Come on, sing it out. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Louder. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya apa? Come on. Saya laskar Kristus. Gerak, yes. Saya laskar Shout it out. Kristus. Gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Come on, tepuk tangan sama-sama. Hey. Rise up church. Bangkit, jadi terang. Saya bukan pasukan menembak. Saya bukan menembaki musuh, tapi Come on, Gigi. saya laskar Kristus. 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan menembak. Saya tidak Sekali lagi. menembaki musuh, tapi saya Come on, laskar Senayan Kristus. sini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi Saya laskar Kristus. saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yang percaya serahkan amin. Haleluya. Sing it one more time. Tapi saya laskar Kristus. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum adik-adik Cici turun, ada pengumuman yang mau kami sampaikan Bapak Ibu Saudara. Dari God's Generals mengundang orang tua dan anak-anak untuk hadir di Ignite, ibadah keluarga playground pada tanggal 1 Juni 2025 jam 3 sore, bertempat di Emporium Pluit lantai 9. Kasih tau om tantenya, di Emporium Pluit om tante. Di Empo, Sekali lagi, di Emporium Pluit om di tante. Emporium Fluid ya guys. Wah. Oke, Ignite adalah family service for parents and kids. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak berusia 3 sampai dengan 12 tahun, usia playgroup sampai dengan SD kelas 6, kami mengundang untuk hadir dalam acara ini. Dan saya percaya keluarga-keluarga Tuhan hari-hari ini akan dipulihkan, akan bangkit menjadi terang, menyelesaikan amanat agung dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Amin. Dan sekali lagi yang melayani semuanya adalah adik-adik yang keren-keren ini di depan, dari worship leaders, singers, pendoa dan juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Beri tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Silakan boleh turun lagi adik-adik. Thank you. Thank you. Kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Hey. Hey. Come on, clap your hands. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Lambaikan tanganmu, katakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Amin. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Dia bangkit, Dia bangkit.
anak. Come on. Injak-injak iblis. Hey. Kuasanya. Sambil tepuk tangan, saya mau dengar jemaat Tuhan lebih lagi. Come on. Oleh domba. Ayo deklarasikan kemenanganmu. It is finished. Sudah selesai. Kuasanya. Come on. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. One more time, one more time. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. By the blood of Jesus we are safe. We are redeemed. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, kami terima kemenangan dari-Mu. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan kemenangan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari There's power in the name of Jesus. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sing. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, your name. Ooh.
fight. Shout Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, oh, shout, shout Jesus from the mountain. Yes, Lord. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Mari bangkit berdiri, nyatakan. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus on the mountain, Jesus in the street. Hey! Jesus for my family, I speak the holy name. Nama yang membebaskan, nama yang melepaskan, nama yang memulihkan. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Siapa yang percaya bahwa nama Yesus memiliki kuasa, kuasa di sorga maupun di bumi. Saya ingin ketika kita menyanyikan lagu ini bukan karena baitnya, karena kita baca atau dipimpin oleh WL di sini, bukan. Tapi apa yang kita ucapkan mengandung kuasa. Nama Yesus bisa menyembuhkan Anda. Nama Yesus akan membangkitkan Anda. Nama Yesus akan merevive. Nama Yesus penuh kuasa. Dan doa yang dinaikkan atas nama Tuhan Yesus itu akan jadi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, nyanyikan lagu ini dengan segenap hati, dengan sikap doa dan percaya dengan iman. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk nama yang penuh kuasa. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing,
Your name is light. Oh, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus, oh, shout Jesus on the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Mari berikan sorak-sorai, sorak-sorai. Serukan nama Yesus. Jesus. Terima kasih. Yang sakit akan sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah akan kuat dalam nama Yesus. Hari ini kami deklarasikan ada kebangunan rohani di tempat ini. Dan setiap rumah-rumah akan ada revival. Di kantor-kantor akan ada revival. Di pasar-pasar akan ada revival. Terima kasih Tuhan untuk nama yang luar biasa. Yang sudah mengalahkan maut. Berbicara kepada setiap kami, datanglah kerajaanmu di tempat ini. Jakarta akan diselamatkan, Indonesia akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap katakan Amin. amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Nah, kalau kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat jelas sekali. Nama saya Daniel, ya. Daniel Panji, dan mama saya selalu bicara begini. Mama saya tinggal di Belanda di akhir hidupnya. Dia menjadi seorang pendua syafat. Sebelumnya dia adalah seorang business lady yang cukup sukses, ya. Namun karena panggilan Tuhan juga dia mengalami kebangkrutan, dia terpanggil untuk jadi pendua syafaat dan dia tinggal di Belanda. Ketika dia gak sakit gak apa, tapi dia itu hanya sakit, merasa sakit sedikit terus dibawa ke rumah sakit dan ternyata itulah akhir hidupnya. Ketika dia nyanyi Oh Yerusalem kota mulia, terus dia baca Alkitab dan Alkitab masih terbuka seperti ini dan akhirnya dia dipanggil Tuhan. Wow, saya kaget. Jadi saya pergi ke sana, saya katakan jangan dimandikan dulu jenazahnya, saya ingin melihat seperti apa dia dipanggil Tuhan. Seperti ini, tidur memeluk Alkitab. Nah, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia selalu ngomong ke saya puluhan kali dah gitu. Dia kata, nama kamu Daniel. Kamu ingat, kalau mama udah gak ada, segala sesuatu akan terjadi secara cepat. Dan nama kamu Daniel, you will unlock the age. Dia ngomong gitu. Wow, so powerful. Saya nggak ngerti apa ini maksudnya. Ya, dia katakan aku akan memiliki kunci untuk membuka rahasia akhir zaman. Wah, emang Daniel itu di dalam kitab Daniel memang itu. Jadi kerinduan dia lah saya tuh seperti itu. Nah, saya jadi mengalami banyak hal di mana Tuhan singkapkan hari-hari ini kemana saya harus bertindak, apa yang harus saya lakukan, do and don't-nya Tuhan beritahukan kepada saya very detail. Bahkan ke negara mana saya kadang pergi meskipun itu tertutup tapi bagi saya bisa terbuka. Aneh gitu. Nah, oke, anyway, saya yang enteng-enteng dulu. Gitu. Saya baru pulang dari Israel 2 bulan yang lalu. Lalu di situ saya melihat ada perkembangan yang gak biasa-biasa ya.
Saya pergi ke Israel tuh udah lebih dari 50 kali rombongan ya. Nah, jadi setiap kali saya ke sana saya selalu berdoa kepada Tuhan apa yang Tuhan ingin nyatakan untuk bangsaku, kapasitasnya untuk level bangsa lah gitu ya. Nah, saya melihat lembu merah itu 2 kali ya. Lembu merah, apa itu urusannya lembu merah gitu kan. Nah, lembu merah ini untuk persiapan pembangunan bait suci ketiga. Nah, apakah itu ada di dalam firman Tuhan? Ada. Di dalam Bilangan 19 ayat kedua. Itu ketetapan hukum Allah. Nah, jadi ada 5 ekor lembu merah yang masih perawan, masih muda. Yang diimpor dari Texas, Amerika. Nah, 5 ini lolos. Gak ada cacatnya. Karena ketika pandemi, kupingnya nggak dicetek barcode. Nah, jadi nggak ada cacat. Nah, dari 5 ekor ini tinggal 2 ekor, tinggal 3 ekor karena 2-nya tumbuh uban. Kata saya, astaga, saya kasih pinset ya gitu ya, supaya cabut tuh uban gitu kan. Nggak bisa, itu udah berarti udah tuir. Nah. Jadi tinggal 3 ekor. Usia berapa? Kata saya ini lembu merah ini merahnya merah kecoklat-coklatan gitu. Kalau pengen tahu lebih jelas ada di YouTube saya deh itu lembu merah gitu ya. Nanti subscribe aja deh gitu. Supaya ceritanya gak panjang gitu. Nah lalu ini udah usia 2,5 tahun. Lalu saya tanya, itu ditaruh di Shilo. Shilo itu adalah tempat kemah. Waktu itu kemah pertama di situ. Bait Allah ditaruh di situ pertama kali. Lalu saya tanya ke Moria. Moria itu seorang pemilik kafe yang ada di situ. Moria, may I ask you something, okay? Nah, dia nggak terlalu rohani juga sih, nggak terlalu Hebrew banget lagi gitu ya. Meskipun dia dandanannya Yahudi banget gitu. Ini berapa tahun ini udah 2,5 tahun. Udah setiap hari banyak orang lihat dia udah lebih dari 60 bangsa datang. Wow. Terus kata saya expirednya umur berapa? 60 tahun. Expirednya no. Ini harus masih perawan muda. Waduh. Perawan muda itu sampai berapa tahun sampai perawan tua gitu kan. Jenjangnya berapa tuh klasifikasinya gitu kan. I don't know. Maybe only 2 or 2 sampai 2.5 years. 2 sampai 2,5 tahun. Lalu, waduh, ini jawaban gak puas saya. Ada serombongan rabi datang ke situ. Ngelihat ada cacat lagi gak dites. Jadi bukan sekedar lembunya warna merah. Kayak di kita lembu bule gitu mahal harganya. Enggak gitu. Tapi DNA-nya dicek. Benar gak keturunan? Waduh sampai begitunya. Keturunan zaman dulu tuh kurbannya gitu. Jadi nanti itu akan dibakar abunya untuk penyucian pembangunan bait suci. Lalu saya ngomong ke rabi ini. Saya traktir dia kopi, minum kopi di kafe itu. Nah lalu where do you come from? Indonesia. What? Indonesia. Oh Indonesia. Kaget lah orang Indonesia lihat lembu merah gitu kan di sana. Padahal sapi banyak di sini kan sebetulnya. Nah lalu saya tanya kepada dia. Ini kapan menurutmu kedatangan Mesiasmu? Saya nanya begitu. Oh nanti. Ini Beth-Din itu Sanhedrin. Sanhedrin itu yang menyalibkan Yesus kan dulu. Itu mahkamah agama Yahudi. Mengumumkan 2025 ini seluruh orang Yahudi harus kumpul back home. What? 17 juta di seluruh dunia. Maksudnya untuk apa? Nanti setelah itu ngumpul bait Allah dibangun. Terus yang ngebangunnya siapa? Kata saya, Mesias. Hati-hati ini di sini nih. Kita ngelihat bahwa nanti yang ngeduduki bait Allah itu kan antikris kan. Terus oke, saya nggak mau
Dia kan mengerti banget soal kitab gitu. Saya nggak mau berpanjang-panjang dengan dia. Saya bertanya, when? Menurutmu kapan Rabai? Your Messiah itu akan datang. Saya pikir 1 year, 2 years. Dia ngomong ini, in every second you must be ready. Dalam setiap detik kamu harus siap. Oh my God. Ini buat saya nih nampar rohani. Are you ready? In every second. Jadi bagi mereka ini disebut dekade dari Mesias. Sejak peristiwa Hamas menyerang Israel 7 Oktober 2023 yang lalu. Saya masih ada di Perth, waktu itu ada WPA, ada Pak Niko juga di Perth. Rick Riding datang dari Yerusalem ke Perth juga. Dan seharusnya 2024 kita bikin di Yerusalem WPA. Saya kata no, we gonna cancel. Saya yang ngomong, we gonna cancel Rick. Oh cancel, what happened Daniel? Dipikirnya dia ada salah. No, nothing happened, nothing is wrong. But the great shaking is coming, kata saya. Bahwa kegoncangan itu akan terjadi. Dan akhirnya Bapak Ibu, sejak dari Hamas menyerang Israel 7 Oktober, belum pernah terjadi seluruh orang Yahudi berdoa hanya satu perkara. Datanglah Mesias segera. Wow. Bagaimana dengan kita? Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kalau kita lihat tanda-tandanya sudah semakin jelas. Dengan kita lihat who is going to be the last pope. Paus terakhir nih ke depan. Wow. Itu tanda-tanda, kita bisa melihat tanda-tanda zaman itu benar-benar reveal demikian rupa. Sampai saya dengar di YouTube ya, itu para teman-teman saya bicara gitu di YouTube, orang-orang Amerika nih, bahwa 86% nubuatan itu sudah terjadi. Akurat. Firman Tuhan itu begitu akurat. Nah, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu sekalian, kita memiliki satu waktu yang sangat menentukan ke depan. Bagaimana kita ini orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa. Jadi jangan sampai orang Kristen kita udah percaya, udah Paskah, udah hari kebangkitan, hari Jumat Agung dan sebagainya. Di mana coba? Bayangkan Bapak Ibu sekalian di seluruh dunia, even di Amerika Jumat Agung nggak libur. Kita dilibur loh. Begitu dihargainya kita nih. Nah, apakah we appreciate? Apakah kita menghargai itu? Di Indonesia hari-hari Kristen itu, perayaan Kristen diliburkan. Coba bayangkan. Kenaikan Isa Al-Masih, libur lagi. Itu jujurnya kita harus benar-benar bersyukur kita jadi ada di Indonesia, jadi warga Indonesia. Pemerintah juga mengakui keberadaan daripada Tuhan Yesus. Makanya kenaikan Isa Al-Masih disebut kenaikan Yesus Kristus sekarang. Amin. Karena mereka percaya ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 kita akan baca. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yuk baca 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kuasa di mana? Kuasa di mana? Kuasa di mana? Lebih keras lagi, kuasa di mana? Kenapa kalian lemah? Kenapa kalian gak mau ngomong? Kuasa di sorga maupun di bumi kayak enteng gitu baca ini. Sayang sekali. Kita gak bergairah ngomong ini. Kematian Yesus. Karena kita nih makhluk merasa kita lemah, kita penyakitan, kita lagi bangkrut, kita lagi gak ada kerjaan kita. Kayak anak yatim piatu, gak punya bapak. Kita gak percaya ada kuasa di dalam nama itu. Oh God.
kita percaya, gua penyakitan, gua penyakit keturunan, ada diabetes, darah tinggi, ada ini, kanker dan sebagainya. Saya katakan kalau engkau percaya dalam nama Yesus, kanker itu pun akan hilang. Amin. Sungguh Bapak Ibu, saya harusnya mati muda. Brain damage 2 kali. Saya pernah mau bunuh diri juga. Jantung saya ada kelainan, ini dan itu. Selalu ada setan berbisik, lu gak bakalan panjang umur, lu akan mati muda, lu penyakitan, lu gini. Sampai one day aku percaya bahwa aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Aku lebih dari pemenang. Katakan aku lebih dari. Kalau ada pemenang, jadi kita ini lebih dari pemenang. Lebih dari si yang menang itu. Amin. Kalau orang yang lebih dari pemenang biasanya sorak-sorainya lebih hebat lagi. Kecuali orang, aku mah tetap keok sih. Aku sih orang yang kalah, ya udah silahkan. That is your free will. Gimana mau nguatin orang lain kalau kalian lemah? Coba kalau ada orang, Bu, Ci, gue pusing deh gini. Jangan ke gue ya, gue juga lagi pusing. Itu emprit namanya. Kita ini harus seperti burung Raja Wali, bukan burung emprit. Tahu nggak burung emprit itu apa? Burung gereja, mencelok sini, mencelok sono, mencelok sini. Kalau burung Raja Wali, dia akan terbang menempuh badai. Maka di mana badai itu ada, dia akan tembus, dia akan lihat lubang angin di situ. Dia nggak perlu ngepakkan ke sayapnya pakai tenaga, enggak, dia hanya melayang begini. Dan itulah disebut Raja Wali. Dan kita adalah orangnya. Amin. Ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka. Ini yang kita perlukan nih sekarang, hari-hari ini. Ajarlah mereka. Siapa yang mau belajar? Puji Tuhan ada setengahnya, yang setengah gak mau belajar. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi free will kita, keinginan pribadi kita. Kalau Tuhan tanya, what you want to be? Kamu ingin seperti apa? Jawabnya, aku ingin ruko. Aku ingin kerjaan nambah, gopeceng lagi deh cukup. Udah dikasih gopeceng, gotiao. Kalau Tuhan nanya ke dirimu sekarang, manggil namamu, what you want to be? Jawabannya apa? Ingin mujizat, ingin diberkati. Rasul-rasul selalu ngomong, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Seperti apa? Mau seperti Paus? Enggak lah, beban berat. Ternyata aku ngelihat Paus ini riwayatnya dulu luar biasa. Ini Paus luar biasa. Itu berapa miliar orang yang benar-benar nangis loh. Dia nggak ada. Pope Francis ini. Ternyata tabungannya orang ono teu aya. Susah juga ternyata hidupnya. Sampai untuk keluarga besar nggak ada warisan. Beban berat terus. Tetapi saya melihat tetap ada satu karakter mulia, hidup dalam kesederhanaan dan menjadi apa panutan bagi banyak orang, termasuk yang non Katolik dan non Kristen. Nah, kita sedang memasuki satu era. Untuk apa kita hidup di dalam zaman sekarang nih? Coba kita lihat slide-nya ya.
Kita slide-nya tolong ditayangkan. Era kita ini sangat menentukan dan ini keadaan sekarang udah berubah. Ini dalam kitab Daniel lagi yang disingkapkan ya. Daniel 2 ayat 32 sampai 35. Yuk baca ayat 32 sampai 35. 1, 2, 3. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua. Dada dan lengannya dari perak. Perut dan pinggangnya dari. Sedang pahanya dari. Dan kakinya sebagian dari. Sebagian lagi dari. Sementara Tuanku melihatnya terungkit. Lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya. Yang dari. Ingetin ya ini ya. Sehingga. Maka dengan sekaligus. Diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung. Menjadi gunung. Ini. Oke, biarin tayangin dulu. Yang menyangga tubuh kita bisa berdiri siapa? Kaki kan? Teman saya dioperasi jari-jarinya. Ibu jari satu, ada yang ini. Ternyata, oh gara-gara itu aja goyang loh. Seringkali turun tangga jatuh gitu. Jadi mesti dituntun. Wah, kata saya itu gitu pentingnya. Padahal 1, 2 jari fine-fine aja gitu kan. Waduh, saya kalau pergi sama dia saya nuntun dia terus karena keseimbangan nggak ada. Nah, kita lihat kepala itu dari emas. Itu kerajaan apa? Babel. Babylon. Dan sekarang Babylon itu reveal kembali. Apa Babylon itu? Mamon. Kita lihat World Bank pakai apa? Simbolnya apa? Lembu emas. Nah, Babylon kita lihat di Arab Saudi sekarang membangun satu kota Neom, namanya Neom City. Itu the new Babel City. 170 km dengan temboknya dari kaca semua gelas. Selesai nanti 2030. Yang bisa tinggal di situ hanya 9 juta orang yang level tinggi. Yang semuanya harus chips. Harus AI, fully AI. 100%. Nah, 9 juta orang yang akan tinggal di situ. Kita lihat di gereja mula-mula di Jerman, di Berlin, itu diruntuhkan gereja mula-mula itu. Sekarang sedang dibangun gereja pertama One World Religion Church. Bulan Juli nanti akan diresmikan. What? One World Religion, satu agama dunia, one world currency, one world government, one health, everything is one. One health di Indonesia bulan depan akan diterapkan. Satu sehat. Itu semua mengkerucut kepada satu sistem antikris. Lalu dada dan lengannya dari mana? Dari perak. Itu media Persia. Kalau Iran itu sebetulnya sekarang disebut Persia zaman baru. Itu spirit of religion. Nah, udah ada. Medio Persia. Kita lihat tahun ini. Terus Greece. Itu perut dan pinggulnya. Dari perunggu. Yunani. Dewa-dewi segala macam itu. Zeus, Artemis, Hermi. Hermi itu yang ditenteng-tenteng sama tante-tante. Nah.
Itu the most powerful goddess. Nah, itu banyak itu dewa-dewi itu dah. Itu di Greece sampai digulingkan ketika waktu itu rasul-rasul pertama datang ke situ. Terjadi reformasi satu bangsa dan transformasi. Kuil-kuil bisa hancur karena gempa bumi atau dihancurkan dan jadi satu negara. Bahkan Konstantin itu menjadi raja pertama yang Kristen sampai dibuatlah gedung-gedung gereja yang hebat-hebat, maha luar biasa. Jadilah gereja disebut gedung. Ya. Nah, gedung gereja. Nah, lalu Roma ini dari kakinya dari besi. Kerajaan Roma seperti apa? Roma itu adalah kerajaan ketika menyalibkan Yesus dan lain sebagainya, itu di bawah kerajaan Roma. Tetapi kekuatan Roma itu mengakar juga sampai ke hari ini. The most powerful city in the world cuman 44 hektar doang, itu Vatikan. Vatikan. Dan pengaruhnya 1,4 miliar pengikutnya. Dan influensnya ke seluruh dunia. Tidak pernah ada seorang negarawan, Paus ini hebat, Paus. Aku muji lah, dia hebat benar-benar. Saya ketemu muka dengan muka 3 tahun yang lalu sama beliau ya. Itu benar-benar humble banget ya. Humble ketika dia lewat, rasanya tuh karismanya luar biasa. Nah, ketika beliau wafat, coba ada nggak sampai segini 130 pemimpin negara datang untuk menghormati. Padahal itu kota kecil. Tahu nggak, Vatikan itu 746 saja penduduknya. Iya, sama sekelurahan Tebet kali, ya, kecil banget gitu kan. Tetapi powerful banget. Nah, it's going to be the next pope yang sangat menentukan. Nah, tetapi kita lihat kerajaan Romawi juga dulu memang punya pengaruh dari kerajaan ancientnya zaman purbakalanya. Tetapi it's over. Sekarang kita masuk di dalam modern Europe. Ini bukan modern Europe kalau menurut saya. Ini dunia. Karena feet ini menyangga semua. Kalian bisa berdiri. Kalau nggak ada jari aja berapa biji. Kalian nggak bisa. Nggak ada keseimbangan. Maksudnya ini feet ini penting sekali. Tapi kok terdiri dari clay and iron. Clay itu apa? Daging, tanah liat. Iron besi, manusia besi. Iron Man. Baru nyadar, barulah ngerti gitu kan. Anda pikir Marvel dan lain sebagainya itu manusia apa? Tell me. Yang digemari anak cucumu itu siapa? Yang di game itu manusia apa? Tell me, just tell me the truth. Just open. Semua unsur dewa-dewi dari atas. Dan 2025 akan memasuki satu era yang namanya transhumanism. Apa itu? Transhumanisme. Apa itu? Manusia dicampur besi. Maksudnya peradaban manusia yang baru dengan teknologi mRNA yang disebut transhuman. Manusianya nggak asli lagi. Pfizer dan Moderna sudah mengembangkan teknologi mRNA ini, sudah diuji pada masa COVID yang lalu. COVID yang lalu membutuhkan apa sih? Apakah mereka peduli Anda hidup atau udah mati? Enggak. Mereka butuh data Anda. It's all about data. Semua sekarang mengenai data. They don't care about you.
Sistem antikris itu data. Jadi ini akan ada modifikasi genetik massal seluruh dunia. Di mana manusia alami disebutnya Adam 4.0. Akan berubah menjadi manusia Adam Engineer Human 5.0. Maksudnya apa? Nggak asli lagi. Nggak asli lagi. Saya baru pulang dari Jepang. Bagaimana? 70%, 80% restoran udah pakai robot. Bahkan lebih, waduh, ini iblis itu hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Awalnya mencuri, tapi membunuh iman kita, membinasakan kita. Mereka sekarang lebih gemar beli robot daripada kawin sama seorang perempuan. Jadi mereka lebih percaya robot. Sekarang kita lihat akan ada gelombang pengangguran bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Saya pernah mendoakan satu pabrik bikin pelek untuk pabrik Toyota dan sebagainya itu di daerah Kerawang begitu. Saya mendoakan, di sini berapa karyawan? 3.000. Yuk Pak, nanti kita ke sebelah sana, di seberang sana ada pabrik, tolong doakan juga. Kalau di sini berapa? Di sini cuma 130, kalau di sana 3.000. Di sini 2 kali lipat. Ininya, outputnya. Kenapa? Pakai robotik. Jadi, manusia akan terhubung dengan teknologi. Itu diimplant. Diimplant. Apa itu? CBDC. Current Digital Bank, CDBC, Current Digital Bank Currency. Ketika waktu pandemi ada G20 di Bali, Prime Minister Rishi Sunak itu bisa mendadak bisa jadi Prime Minister. Menggelontorkan dana luar biasa. Dia, siapa dia? Dia Perdana Menteri di Inggris tapi orang India dan agamanya Dewa Shiva. Siwa itu penghancur. Dewa Siwa ini sekarang dipakai oleh teknologi termasuk CERN di Geneva. CERN. Logonya 666. Jadi saya dongeng ini bukan katanya, saya udah pernah pergi ke sana. Itu mesin waktu. Loh, mesin waktu untuk apa? Banyak yang gak ngerti soal gini. Soalnya kita banyak beritanya yang di ini. Nanti kalau di sini berita yang dikejar Nikita lah, apalah gitu tuh. Coba men yang lebih upgrade dikit gitu. Kita ini ada di zaman mana? Mereka akan lakukan Big Bang. Apa itu maksudnya Big Bang? Proton-proton kecil akan ditubrukkan menjadi satu ledakan besar. Untuk apa? Supaya nanti dunia angkasa, alam roh terbuka dan menguasai manusia. What? Aku pikir dongeng. Aku pikir ya anak cucuku gemar yang gitu-gitu, gue pikir dongeng. No, itu propaganda. Itu campaign. Anda dengar Robocop aja sekarang udah gak aneh. Coba kalau 20 tahun yang lalu dengar gini. Anda dengar Avengers biasa. Dan itu menjadi satu kultur yang baru. Nah ini ada disebut homo digitalis ke depan. Manusia atau clay dicampur dengan besi. Rishi Sunak waktu itu datang ke Bali. Dan siapa itu papa mertuanya? Pemilik Current Digital Bank Currency. 7 tahun ke depan 2030 semua harus chips. What? Dan semua by teknologi.
Jadi pasang chips di gimana? Kayak Motorola gitu? Bukan. Pakai liquid. Nanopartikel liquid. Mungkin ada berapa di antara, Pak jangan khotbah yang begitu, udah yang senang-senang aja. Dah, mujizat terjadi, Tuhan berkati kita, Tuhan lindungi kita. Oke, fine. Tetapi are we going to be stupid? Bodoh, gak mau ngerti keadaan zaman, anakmu lagi kemana? Kenapa? Saya katakan kenapa? Saya pergi ke Karo, saya pergi ke Toraja, kenapa saya dapat laporan? Pak, anak-anak remaja banyak bunuh diri di sini, yang Kristen. Why? Karena kena hipno. Lonely. Makan bersama-sama satu meja 12 orang, tapi tetap fokusnya ke situ. Di tengah keramaian mereka feel alone. Setan membuat kita sendiri. Makanya Tuhan membentuk satu komunitas, jangan jauh dari persekutuan. Bapak Ibu sekalian, kita sedang masuk namanya post-human era. Tapi kita lihat di sini mana? Kita ada di mana? Kita akan ada di mana? Mana tolong gambarnya? Ada batu yang bergulir. Batu apa itu? Batu itu berbicara tentang Yesus. Dan siapa ada di sini? Itu batu kerajaan yang baru, kerajaan Allah akan datang. Dan siapa kerajaan Allah? Itu kita. Semua boleh tergoncangkan. Semua dekade-dekade, zaman demi zaman, dewa-dewi semua akan digoncangkan. Kerajaan Allah akan tetap. Anak kita akan jadi anak yang unggul. Karena kita berdiri di atas asas firman Tuhan. Yaitu kerajaan Allah yang akan menggoncangkan semua kerajaan. Dan kerajaan itu akan tetap selama-lamanya. Siapa yang percaya bahwa kita ini warga kerajaan Allah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Sekarang aku ingin kalian bicara, jangan membisu dong, jangan membisu. Kalian bicara dengan perkataan, karena perkataan itu setan juga bisa mundur. Saya dulu diintimidasi oleh setan. Kamu gak bakalan panjang umur, kamu penyakitan, kamu gak bakalan tahan. Saya nih khotbah 4 kali loh. Kemarin saya baru nyetir dari Bandung nih. Besok lusa saya udah mesti di Manila. Sampai orang bertanya, Bapak kenapa bisa kuat begitu? Tuhan yang beri kekuatan. Amin. Jangan percaya kuasa setan. You speak. Dan kata-kata itu akan dimakan oleh manusia rohmu. Dan akan mengisi satu DNA kosong di dalam diri kita 98%-nya. Kita akan kuat. Kita bisa karena kita lebih dari pemenang. Katakan aku bisa, aku lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, aku bisa, aku lebih dari pemenang. I speak Jesus. Haleluya, nyanyikan lagu ini. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shout to the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shout through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus on the mountain. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over
name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Tutup mata kita. Siapa yang percaya ada kuasa di dalam namanya? Siapa yang percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau katakan, Yesus, aku lebih dari pemenang. Aku akan menang mengatasi setiap sakit penyakit. Di rumahku akan ada kebangunan rohani. Di kantorku akan ada kebangunan rohani. Di kampusku akan ada kebangunan rohani. Jadikan aku menjadi pemenang jiwa, Tuhan. Urapi aku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Urapan ini bukan hanya sekedar engkau menerima. Kau akan menyalurkan. Kau terima Roh Kudus, engkau akan nyalurkan kuasa kesembuhan kepada banyak orang, kuasa mujizat kepada banyak orang. Apa yang kau lakukan akan Tuhan buat berhasil. Engkau akan merangkul banyak orang yang bersusah hati. Mereka akan dihiburkan. Engkau akan menuntun orang yang tersesat. Mereka akan diselamatkan. Terima kuasa itu di dalam nama Yesus. Terima. Hirabaseke da papa 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 papa. Oh rabaseke da papa papa. Terima. Penuh. Dalam nama Yesus. Urabaseke da papa 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 papa. Irabaralabaseke da. Irabaralayadabaseke de. Oh ramashakaralamaseke de. Shout Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. One more time, say, shout Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Nama Yesus yang mulia, nama Yesus yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kau yang memberkati hamba-Mu untuk Bapak Daniel Panji yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran firman bagi setiap kami. Tuhan pakai lebih dahsyat dan heran untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini kami hendak memberikan persembahan. Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Tuhan yang mengumpulkan setiap persembahan ini, dan Tuhan boleh mengarahkan ini untuk keselamatan jiwa-jiwa dan pelayanan Tuhan lewat rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper. I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Kita akan akhiri ibadah. Bapa di dalam surga, terima kasih kami satukan hati kami untuk hari ini, hari Minggu yang indah luar biasa. Kami bisa ada di tempat ini beribadah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami tahu firman-Mu berkata Tuhan,
begitu hari-hari yang masuk masa yang sukar, kami percaya Tuhan, setiap kami yang dibangun di atas iman, firman Tuhan akan terus berdiri teguh apapun yang boleh terjadi. Berkati Pastor Daniel Panji Tuhan, memberkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu Tuhan akan pakai terus dimanapun hamba-Mu ditempatkan Tuhan. Membuka perkara-perkara yang baru Tuhan, dengan kegerakan doa yang Tuhan percaya atas hamba-Mu. Berkati istrinya Tuhan, berkati pelayanan yang berlimpah-limpah Tuhan. Kami berdoa sekali lagi untuk gembala kami yang kami kasihi, untuk Pastor Niko Tuhan. Terima kasih untuk GBI Gatot Subroto, kepanjangan tangan Tuhan yang hari ini Tuhan percayakan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan dengan target 2033. Kami percaya di era Pentakosta ini Tuhan, Tuhan akan pakai gembala kami ini Tuhan dengan kesehatan yang prima Tuhan, kekuatan daripada Tuhan atas hamba-Mu Tuhan Pastor Niko, Ibu Hermin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan secara khusus kami berdoa untuk gembala gembala kami Senayan City, Emporium Fluid dan Landmark Tuhan. Pastor Billy Tuhan, Ibu Milka, anak-anaknya Brian dan Janice Tuhan. Hari ini beliau masih ada di Amerika. Kami berdoa, doa kami Tuhan menyertai gembala kami Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, perlindungan darah Yesus sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada perkara yang luar biasa atas gereja-Mu, atas Pastor Billy, Ibu Milka dan anak-anaknya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus yang sempurna Tuhan di Amerika sana Tuhan. Juga kami itu berdoa untuk setiap kami yang ambil pelayanan di pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa melayani Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Biar semua Tuhan, semua hormat pujian kami kembalikan buat Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu di Senayan City siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau melihat Tuhan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, mereka keluar Tuhan lebih daripada pemenang Tuhan. Tuhan buat apa yang mereka lakukan, Tuhan buat baik, berhasil. Dan terlebih semuanya menyenangkan Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak yang bekerja, bersekolah Tuhan. We speak Jesus Tuhan di dalam keluarga kami. Dalam pekerjaan kami Tuhan, kami percaya Tuhan selalu ada Tuhan. Terima kasih juga untuk tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Terima kasih, ini yang bisa kami kembalikan dari begitu banyak kebaikan Tuhan atas kami. Dan kami berdoa Tuhan, biar semuanya Tuhan dikelola untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan membalas apapun yang kami tabur dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami angkat tangan kami untuk berdoa untuk bangsa Indonesia. Kurabo yakanamu ya Roda. Tuhan, Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami katakan Indonesia baik, Indonesia bangkit, Indonesia adalah bangsa yang besar. Kami percaya lawatan Tuhan on time atas Indonesia. Indonesia akan menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Setiap pulaunya Tuhan, kami berdoa Tuhan akan lahir orang-orang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para Bapak Presiden, Wakil Presiden, dari yang tertinggi sampai yang terendah, memimpin bangsa yang besar ini dengan roh takut akan Tuhan dan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga untuk kota kami Jakarta, kami katakan Shalom Jakarta, Shalom Jakarta. Jakarta Tuhan penuh dengan damai sejahtera, sukacita melimpah Tuhan. Dan bangsa Indonesia, kota kami Jakarta menjadi bangsa dan kota yang menyukakan Tuhan. Terima kasih, dan kami satukan hati kami untuk terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai dengan Tuhan datang menjemput setiap kita di awan permai, Maranatha dan kekal sampai selama-lamanya. Kami yang percaya dan sudah diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.